Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pernah gak sih kalian mikir kayak, kenapa gitu banyak orang-orang yang mereka itu paham bahwa ibadah itu wajib, zikir dan doa juga baik, namun mereka susah untuk konsisten? Berarti masalahnya bukan karena pengetahuannya, tetapi dari kesadarannya. Maka dari itu pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pembelajaran pemotivasian, pengamalan sholat, zikir, dan doa. Yaitu bagaimana seorang guru itu dapat membangun kesadaran diri peserta didik agar mereka itu menganggap bahwa ibadah itu sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sekadar kewajiban. Jadi intinya gini, bagaimana cara seorang guru itu mengubah siswanya itu tidak hanya paham akan teori ibadah, namun juga melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Pendidikan agama Islam itu bukan hanya bertujuan peserta didiknya itu paham akan teorinya saja dan bisa menjawab di ujian. Namun tujuan sebenarnya adalah supaya peserta didik itu mau untuk melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan si siswanya atau peserta didiknya itu belum bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tujuan pendidikannya itu belum tercapai. Jadi pembelajaran yang baik itu bisa merubah pola pikir peserta didik yang tadinya mereka berpikir bahwa, oh saya tahu, menjadi, oh saya mau melakukannya, sehingga akhirnya mereka berpikir, saya terbiasa melakukannya. Dari judul yang saya sebutkan tadi, saya menyebutkan bahwa sistem pembelajaran ini itu menggunakan sistem pemotivasian. Kenapa saya harus dimotivasi? Jadi gini, ketika ada seorang guru yang memberitahukan kepada peserta didiknya bahwa mereka itu besok wajib untuk mengikuti sholat duha, saya yakin sebagian besar dari mereka itu mengikuti sholat duha karena takut agar mereka tidak dimarahi. Padahal motivasi yang baik itu bukan untuk membuat takut, tetapi untuk membuat mereka sadar dan terdorong untuk melakukannya. Adapun contoh motivasi yang baik dalam kasus yang tadi adalah Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya adalah, sholat itu bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, namun juga menjadi benteng agar kita terhindar dari perbuatan yang buruk. Semakin baik kualitas sholat seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Lalu bagaimana caranya seorang guru untuk menerapkan sistem pembelajaran ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan utama yang harus dilakukan guru dalam menjalankan sistem pembelajaran ini. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana seorang guru itu tidak hanya menyiapkan materi pembelajaran, namun juga seorang guru harus menentukan tujuan dari pembelajaran tersebut. Contohnya, ketika setelah pembelajaran selesai, peserta didik itu tidak hanya paham akan materinya, namun juga diharapkan mereka mau untuk melakukannya, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan apa yang mereka pelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tahap kedua, itu pelaksanaan, di mana di dalam tahap ini guru itu harus memulai dengan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada peserta didiknya. Bisa lewat ayat Al-Quran, lewat hadis,
kisah nabi, kisah sahabat, maupun cerita di kehidupan sehari-hari ataupun pengalamannya. Contohnya, guru itu menceritakan bagaimana seorang Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat meskipun dia sudah dijamin masuk surga. Ataupun kisah Bilal bin Rabah yang selalu menjaga sholatnya sehingga Rasulullah itu bisa mendengar langkah kakinya di surga. Cerita seperti ini tuh biasanya lebih mudah menyentuh peserta didik dibandingkan hanya memberikan teori. Setelah memberikan motivasi, guru itu langsung mempraktikkan bagaimana cara sholat, zikir, dan doa di depan peserta didiknya secara langsung. Tahap ketiga adalah tahap pembiasaan, di mana tahap ini adalah tahap paling terpenting. Kenapa disebut terpenting? Karena kepribadian seseorang itu tidak dapat terbentuk dalam satu hari ataupun satu malam, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara mengulang-ulang. Contohnya membiasakan doa sebelum belajar, melaksanakan sholat berjamaah, melakukan zikir setelah sholat, dan membaca doa setelah belajar. Kalau ini dilakukan setiap hari, maka peserta didik akan berpikir bahwa sholat ataupun ibadah itu bukan beban, melainkan kebutuhan. Oke, tahap terakhir adalah evaluasi, di mana seorang guru itu tidak hanya menilai dari dia bisa menjawab soal ujian atau tidak dari situ saja. Namun, seorang guru itu harus menilai dari perubahan karakternya. Apakah dia lebih disiplin dalam sholat? Apakah dia lebih beradab terhadap guru ataupun orang yang lebih tua dari dia? Apakah dia lebih bertanggung jawab? Nah, kenapa? Karena tujuan akhirnya itu memang perubahan karakter. Adapun peran guru dalam sistem pembelajaran ini itu sangat besar, di mana seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materinya saja, tidak hanya menyampaikan teori saja. Namun, seorang guru itu juga menjadi pembimbing, motivator, fasilitator, bahkan evaluator. Dan yang paling penting adalah guru menjadi seorang teladan yang baik. Karena kenyataannya, seorang peserta didik itu lebih dominan untuk mengikuti ataupun meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Maka jika ada seorang guru yang menyuruh untuk peserta didiknya untuk sholat, sedangkan dia sendiri tidak sholat, maka motivasi mereka akan turun. Sebaliknya, jika seorang guru itu memberikan contoh yang baik, maka akan lebih mudah juga untuk mereka mengikutinya. Jadi, itulah mengapa keteladanan itu menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, inti dari materi ini sebenarnya sederhana. Pembelajaran agama itu bukan hanya soal menyampaikan materi, namun bagaimana materi tersebut ataupun ilmu tersebut itu bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena orang yang tahu itu belum tentu mau melakukannya. Tetapi orang yang sadar akan melakukannya meskipun tidak ada yang menyuruhnya. Maka tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, membimbing, dan menjadi teladan. Sehingga sholat, zikir, dan doa itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena pada akhirnya, ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang hanya dihafal, tetapi ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya membangun motivasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.